Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal ceritain alur cerita dari film Gabarsing tahun 2012. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, listen to me and here is the video. Berawal dari sebuah desa kecil bernama Kondavedu yang memperlihatkan kehidupan seorang bocah lelaki bernama Venkataratnam Naidu, di mana karena sikap pilih kasih ayah tirinya, Venka memutuskan untuk melarikan diri dan menyebut dirinya sebagai Gabarsing. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terjadi sebuah perampokan di sebuah bank, di mana ketika para perampok itu melarikan diri, seorang inspektur polisi berusaha mengejar mereka dengan menunggangi sebuah kuda. Dengan sebuah aksi heroik yang keren, dirinya berhasil melumpuhkan semua anggota perampok dan kembali merebut kantong-kantong berisi uang hasil rampokan. Dan dapat kita ketahui bahwa inspektur polisi tersebut adalah Venka dewasa atau Gabarsing. Kemudian di lain tempat, anggota perampok yang melarikan diri melaporkan semua kejadiannya kepada pimpinannya, yaitu Sidapa Naidu. Sebagai bos dari mafia yang begitu ditakuti, sontak saja ia merasa kesal, hingga kekesalannya itu pun ia lampiaskan dengan membunuh rekan bisnisnya yang kebetulan begitu banyak bicara pada saat itu. Diketahui bahwa Gabarsing baru saja dipindahkan untuk menjadi inspektur polisi di kantor kepolisian Kondavedu, di mana hal tersebut membuat Gabarsing dapat menemui ibunya kapan saja yang ia mau. Lalu ketika ia sedang melakukan pelatihan menembak bersama anggotanya, ia didatangi oleh Sidapa yang berusaha memperingatkan Gabarsing. Namun begitu, Gabarsing sendiri tidak sedikit pun dibuat takut dan malah bersikap sebaliknya. Merasa tidak terima dengan perlakuan dari Gabarsing, Sidapa pun melakukan pertemuan dengan anggota koalisi partainya, dan ia memerintahkan mereka untuk menutup pasar agar dapat menunjukkan kekuasaan Sidapa yang sebenarnya kepada Gabarsing. Kemudian, di keesokan harinya, pasar Kondavedu benar saja ditutup oleh orang-orang Sidapa. Gabarsing sendiri tentu tak membiarkan hal itu terjadi. Ia dengan kekonyolannya sebagai seorang polisi berusaha untuk bernego dan mempermainkan orang-orang Sidapa. Dan singkat waktu saja, Gabarsing yang hanya seorang diri itu dapat mengalahkan belasan orang-orang Sidapa dan memukul mundur mereka hingga ia pun menjadi begitu dielukan oleh masyarakat di sana. Sidapa sendiri yang mendengar kekalahan orang-orangnya tak habis akal. Dan atas saran dari pamannya, mereka berdua menemui Menteri Pradip Kumar yang memang sekutu partainya agar dapat memindah tugaskan Gabarsing. Namun begitu, Menteri Pradip Kumar sendiri ternyata tidak berpihak kepada mereka dan malah mendukung aksi-aksi dari Gabarsing. Lalu, selain dirinya yang kini diabaikan oleh sang menteri, Sidapa juga dipermalukan tatkala ketika ia sedang berpidato di acara pembukaan pameran. Oleh orang-orang pasar, ia malah dilempari oleh sendal jepit, di mana hal tersebut merupakan perintah Gabarsing atas niat Sidapa sendiri yang sebelumnya menyuruh orang-orangnya untuk melempar sendal kepada sang menteri. Kemudian, beralih ke lain hari, Sin memperlihatkan Gabarsing yang mendatangi rumah ibunya. Saat itu, Gabarsing melihat ibunya yang sedang tidur, dan kepada ibunya, Gabarsing terus menggerutu mengenai sosok wanita yang dicintainya. Banyak berbicara, namun tak mendapat respon. Gabarsing pun merasa heran. Dan ketika ia berusaha untuk membangunkan ibunya ternyata sudah meninggal dan terkulai lemas di pangkuannya, di mana hal itu membuat Gabarsing begitu terpukul. Lalu di tempat yang berbeda, Sidapa yang sedang meratapi kejadian saat ia dipermalukan di depan banyak orang, oleh pamannya didatangkan seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Gabarsing. Di mana hal itu membuat Gabarsing yang sedang berduka terpaksa harus menghadapi orang-orang yang berniat akan membunuhnya. Dan meskipun tengah dirundung duka, Gabarsing tetap dapat mengalahkan dan membunuh mereka semua, termasuk si pembunuh bayaran pimpinan mereka. Merasa terusik dengan ulah Sidapa tersebut, Gabarsing pun langsung mendatangi tempat Sidapa di hari itu juga, dan langsung memojokkan dan memperingatkan Sidapa di depan anak buahnya, tanpa sedikit pun memberi celah Sidapa untuk melawan, di mana hal itu jelas mempermalukan Sidapa lagi dan lagi.
Berbagai cara sudah Sidapa lakukan untuk dapat mempermalukan dan membuat jatuh Gabarsing. Namun hasil yang ia dapat selalu sama, di mana kesemua usaha itu tidak satupun yang membuahkan hasil. Sementara itu, si paman yang lebih banyak mempunyai ide menyarankan agar Sidapa mencari kelemahan dari Gabarsing. Lalu, di suatu hari, Sin memperlihatkan Gabarsing yang sedang mendekati seorang wanita cantik bernama Bagya Laksmi yang tengah menumpang pada sebuah truk bersama temannya. Gabarsing tampak begitu menyukai Laksmi, namun lain halnya dengan Laksmi yang nampak begitu risih dengan tingkah dari Gabarsing. Singkatnya, orang-orang Sidapa berhasil mencari tahu latar belakang dari Gabarsing, dan mereka kini mengincar adik dari Gabarsing dengan membuat salah paham adik Gabarsing, sehingga ia berkelahi dengan seseorang di sebuah peternakan. Dan ketika hal itu diketahui oleh Gabarsing sendiri, ia yang tak pilih kasih terpaksa menghajar adiknya atas ulahnya itu. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Sidapa untuk mengadu domba Gabarsing dengan adiknya, juga agar adiknya berpihak kepada Sidapa. Selain itu, kejadian tersebut juga Sidapa laporkan kepada komisaris polisi, sehingga atas desakan komisaris dan permintaan ayah tirinya, untuk pertama kalinya Gabarsing terpaksa meminta maaf kepada adiknya dan juga Sidapa. Merasa marah dan kesal dengan kelicikan yang diperbuat Sidapa, Gabarsing pun memanggil semua anak buah Sidapa untuk menanyakan rencana-rencana licik Sidapa ke depannya. Dan meskipun di awal mereka semua bersikeras untuk bungkam, pada akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan bahwa Sidapa berencana untuk menikahkan Laksmi dengan orang lain. Sidapa tahu bahwa Gabarsing sangat mencintai Laksmi, dan karena berita itu juga, Gabarsing pun menjadi sedikit tercengang. Tak butuh waktu lama untuk Sidapa menyiapkan acara pernikahan Laksmi, karena ketika Gabarsing mendatangi tempat Laksmi, mereka tengah melakukan upacara pernikahan. Dan ketika Sidapa melihat kedatangan Gabarsing, Sidapa mengatakan bahwa ia sudah benar dengan menikahkan Laksmi bersama orang lain, karena kelemahan Gabarsing ada pada Laksmi. Tak ingin terus mendengar ocehan dari Sidapa ataupun ayah Laksmi yang ternyata memaksanya untuk menikahi pengusaha minuman keras, Gabarsing pun beranjak menuju pelataran pernikahan. Dan dengan kepercayaan diri yang ia punya, Gabarsing meminta Laksmi untuk sekedar menatapnya jika Laksmi tak menginginkan pernikahan itu dan mencintai Gabarsing. Mendengar perkataan Gabarsing, Laksmi sedikit pun tak bergeming, hingga upacara pernikahan pun terus berlangsung. Akan tetapi, di detik-detik terakhir, ketika prosesi pengalungan kalung doa, dengan perlahan Laksmi mengangkat kepalanya dan menatap Gabarsing dengan linangan air mata. Gabarsing sendiri yang mendapati jawaban seperti itu dengan cepat beranjak menuju pelataran pernikahan dan menyuruh para polisi untuk bersiaga. Sementara pada akhirnya Gabarsinglah yang menikahi Laksmi, dan hal tersebut pun lagi-lagi membuat Sidapa kalah dari Gabarsing. Singkat cerita, kehidupan rumah tangga Gabarsing dan Bagya Laksmi begitu bahagia. Dan di tengah kebahagiaan mereka, ayah Laksmi pun datang untuk memberi mereka restu sekaligus meminta maaf. Dan sebagai menantu yang baik, Gabar pun memintanya untuk dapat tinggal bersama mereka agar Laksmi tetap dapat merawat dirinya. Sementara itu, di tempat Sidapa, ia yang lagi-lagi tak menerima kekalahannya, kembali menjalankan sebuah rencana licik, di mana kini dirinya memanggil adik Gabarsing dan memberinya beberapa gepok uang secara cuma-cuma. Dan si adik yang memang bahlul dan begitu mata duitan dengan mudah menerima uang pemberian Sidapa tersebut. Selain itu, di hari lainnya, Sidapa juga berusaha mencari sekutu seorang menteri lain agar ia dapat mengikuti pemilu. Dan dengan menyuap si menteri dengan jumlah uang 5 crore, akhirnya si menteri mau membantunya agar ia mendapatkan tiket dalam pemilu yang akan datang. Berbagai cara terus Sidapa perbuat, sekalipun ia harus keluar banyak uang karena hal itu. Dan Gabarsing sendiri ternyata selangkah lebih unggul dari Sidapa, karena ternyata uang-uang yang Sidapa akan gunakan untuk suap sudah Gabarsing sita terlebih dahulu. Kemudian, tak cukup hanya dengan cara-cara halus yang selalu gagal, kini Sidapa pun menggunakan sebuah cara yang ekstrim di mana dirinya mengutus adik Gabarsing untuk menemui Menteri Pradip Kumar dengan membawa sebuah hadiah yang ternyata adalah sebuah bom. Rencana itu sengaja Sidapa lakukan tanpa sepengetahuan adik Gabarsing yang memang bahlul.
dan agar nama Gabarsing menjadi rusak karena si pembawa bom adalah adiknya sendiri. Karena mengatakan sebagai adik dari Gabarsing, ia pun memang dengan mudah dapat menemui Menteri Pradip Kumar. Dan dengan to the point, adik Gabarsing itu memberikan hadiah yang dibawanya dari Sidapa untuk Menteri Pradip Kumar. Menteri Pradip Kumar sendiri yang mengetahui hal tersebut hanya melempar kedua hadiah itu seraya tak lagi memperdulikan apapun tentang Sidapa. Dan beberapa saat kemudian, ketika adik Gabarsing sudah keluar dari gedung menteri, seketika satu kotak yang berisi bom tersebut langsung meledak dan menghancurkan gedung itu, beserta isinya termasuk Menteri Pradip Kumar sendiri. Atas kejadian tersebut, akibatnya banyak korban yang berjatuhan, dan si komisaris polisi yang mengetahui kedatangan adik Gabarsing dengan membawa bingkisan dari pernyataan beberapa saksi, akhirnya menyalahkan Gabarsing, dan Gabarsing pun ditangguhkan sampai dirinya dapat menangkap adiknya itu. Gabarsing kemudian mendatangi ayah tirinya. Ia mengatakan semua kelakuan adiknya yang mana itu merupakan hasil dari ayah tirinya yang selalu memanjakannya dan bersikap pilih kasih. Si ayah tiri yang mendengar hal tersebut malah mengalami serangan jantung dan alhasil ia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Gabarsing yang tetap peduli terus menungguinya. Dan ketika itu, Sidapa pun datang dengan bermaksud untuk mengejek dan menertawai kemalangan yang menimpa Gabarsing kini. Dan kemudian, Sin pun beralih ke tempat Sidapa. Bersama pamannya, Sidapa berusaha mencuci otak adik Gabarsing yang kini menjadi tersangka dan buron atas kejadian bom tersebut. Sidapa mengatakan bahwa sebelum Gabarsing yang membunuhnya, ia harus terlebih dahulu membunuh Gabarsing. Dan untuk itu, Sidapa pun memberinya sebuah pistol sebagai senjata untuk membunuh Gabarsing. Setelah mendapatkan pistol, adik Gabarsing pun dengan cepat menuju rumah Gabarsing. Meski dengan sedikit perasaan takut, ia berusaha untuk tetap memberanikan diri menembak kakak tirinya itu. Akan tetapi, adik Gabarsing langsung begitu kaget ketika dirinya mendapati bahwa ayah tercintanya ada bersama Gabarsing, di mana kini sang ayah tak lagi memihak anak kandungnya itu. Sang ayah yang malu atas perbuatan anak kandungnya itu meminta dan memaksa Gabarsing untuk menembak sang adik. Dan Gabarsing sendiri memang melayangkan beberapa tembakan, tetapi bukan kepada adiknya, melainkan kepada orang Sidapa yang bersembunyi dan telah siap dengan senjatanya. Mendapati perlakuan seperti itu, sang adik pun begitu merasa malu dan ia pun menjelaskan semuanya kepada Gabarsing. Selain itu, sebagai bentuk penyesalannya, sang adik pun bersujud di kaki Gabarsing untuk meminta pengampunannya. Lalu, di tempat Sidapa sendiri, ketika ia mengetahui orang suruhannya itu telah tewas, dengan geram ia memerintahkan para premal untuk menghalang perjalanan Gabarsing dan adiknya menuju kantor jaksa, juga mencegah mereka untuk dapat sampai ke perbatasan kota. Gabarsing dan adiknya yang sedang dalam perjalanan itu nampak dikejar oleh puluhan mobil. Namun begitu, Gabarsing tetap dapat mengatasi semua itu dan menumbangkan semua mobil yang mengejarnya hingga terbalik. Belum puas dengan gangguan yang diberikan, Sidapa kemudian menelpon adik Gabarsing. Dan kepada Gabarsing, Sidapa memberitahu bahwa sebenarnya ibu Gabarsing meninggal karena dibunuh oleh Sidapa. Dan Sidapa pun menantang Gabarsing untuk mendatanginya. Gabarsing yang marah pun seketika memutar balik mobilnya dan menuju tempat Sidapa. Kemudian tanpa ampun Gabarsing menghajar anak buah Sidapa hingga mereka merasa ketakutan. Perkelahian antara Gabarsing dan Sidapa pun akhirnya terjadi, dan Sidapa memang bukanlah lawan tangguh Gabarsing, karena dengan mudah Gabarsing dapat menghajarnya hingga membunuhnya dengan memasukkan mulutnya ke pembuangan gas kendaraan. Kemudian di akhir scene dapat kita lihat bahwa anak buah Sidapa sedang dilatih oleh Gabarsing dan kini ikut ke dalam serdadu Gabarsing. Lalu film Gabarsing pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Gabarsing tahun 2012. Klik tombol like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe agar dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video and I love ya.